Jadi Kang Deddy ini yang kita tiru adalah perbuatannya. Kalau dia orang membilangnya begini begitu, orang membilangnya syirik segala macam, itu urusan dia dengan Allah, bukan kita yang menilai, biar Allah yang menilai. Tapi kalau perbuatan dan komitmennya kepada orang, itu yang kita tiru. Jadi kita jangan macam-macam menilai orang tersebut, dan jangan cepat menilai orang tersebut. Oh, dia begini, dia begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meniru kebaikan yang dilakukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa penonton sekalian, kanal YouTube Mutwa Official kembali melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi selalu memberikan bantuan, Bu. Jadi Kang Deddy Mulyadi sering memberi fakir miskin, ketemu di jalan dengan orang-orang fakir miskin, bahkan yang terlantar dalam perjalanan, dia suka memberikan bantuan langsung. Ini barangkali yang akan kita minta pendapat dari Ibu Guru, juga Ustazah Dra Musmawita. Silakan, Bu Guru. Ya, terima kasih Buya. Mudah-mudahan kerjaan daripada Kang Deddy ini selalu mendapat bimbingan dan reda Allah, dan juga kita menjadi iktibar dalam diri kita masing-masing, sehingga kalau yang baik itu ya alangkah baiknya kalau kita bisa melaksanakan juga. Baiklah pemirsa, terlebih dahulu saya menyapa dulu supaya lebih enak. Ada pepatah dari Sumatera Barat menyatakan payung buah Joko to alam, rami balainya pakan salasa, sianalai menjawab salam, semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu walaupun lewat media sosial, tapi hati kita mudah-mudahan menyatu karena kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpah bersama kita. Selawat dan salam kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Buya, walaupun tadi Buya sudah menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilaksanakan oleh Kang Deddy, ya kita bisa melihat secara langsung kayaknya Kang Deddy ini betul-betul merefleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang didapatnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat. Nah, di dalam surat Al-Fatir ayat 29 dan 30, Allah itu menyatakan dengan jelas, ada perdagangan yang tidak akan pernah rugi terhadap kita, yang kita bertransaksi langsung dengan Allah. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah. Jelas bagi kita di dalam surat tersebut bahwasanya ada 3 kunci pokok yang perdagangan kita yang tidak akan rugi
yang akan selalu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dia perdagangan yang tiga itu? Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Oh, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Qur'an. Orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Qur'an. Tentu bukan sekadar dibaca. Pasti setelah dibaca, kita pahami ayat demi ayat, makna demi makna. Kemudian kita mengamalkannya. Apalagi kalau kita sempat juga mengajarkannya. Berarti sudah berapa lipatan-lipatan ilmu, lipatan pahala yang akan kita kantongi. Bahwasanya dengan kita membaca Al-Quran, hati kita ini akan menjadi bersih. Jiwa kita ini akan menjadi tenang. Sehingga dengan Al-Quran ini, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi bersih, dan juga pikiran kita menjadi sehat. Nah, kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu yang selalu mendirikan sholat. Jadi berarti yang mendirikan sholat ini adalah suatu kewajiban. Tetapi kewajiban ini kita kembalikan lagi kepada suatu kebutuhan. Sehingga kalau kita tidak mengerjakan sholat, ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Itu yang harus kita kuatkan di dalam diri kita. Karena orang yang mendirikan sholat berarti orang yang mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti orang yang meruntuh agama. Nah, inilah, yaitu ada hadisnya, as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamadin. Wa man hadamaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang, sama dengan bangunan atau rumah. Kalau rumah tidak punya tiang, tidak akan bisa berdiri suatu bangunan. Begitu juga sholat. Kalau kita yang sudah mengatakan diri kita beragama Islam, itu sholat itu adalah hal yang utama sekali, yang menjadi dasar landasan dalam kehidupan kita. Inilah aqamus shalah, mendirikan. Tetapi alangkah baiknya yang wajib kita barengi lagi dengan yang sunat. Untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat qabliyah, dan sholat ba'da, sebelum sholat wajib, sesudah sholat wajib, sholat sunnah yang mengiringinya. Ditambah lagi dengan duha, ditambah lagi tahajud, tambah lagi tasbih, dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan sholat-sholat untuk menambah iman dan takwa kita. Nah, itu yang keduanya tadi. Jadi, kemudian kita ini juga harus selalu mengingatkan keluarga kita, anak cucu kita, bahwasanya sholat ini adalah amalan utama yang harus kita kantongi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang keduanya tadi, wa aqamus shalah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menafkahkan sebahagian, yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, jadi kita secara sembunyi juga harus, secara terang-terangan juga harus. Karena ada sebahagian orang tuh dengan melihat orang lain bersedekah, baru hatinya tergerak. Dengan melihat orang lain berinfak, baru hatinya termotivasi. Jadi kadang-kadang kita harus juga memancing. Nah, kita terlihat dengan apa yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Ya, dia secara terang-terangan, secara jelas menginfakkan. Ya, walaupun kita dengar dia menyampaikan dia sehari berinfak atau bersedekah itu, atau menolong baik fakir miskin, atau anak yatim, atau orang yang tidak mampu, itu 30 juta sehari. 30 juta sehari. Berarti dari pekerjaannya itu adalah uang pribadinya. Kita kan bisa mengamati sendiri. Kalau yang dia ambil dari uang negara, itu juga dijelaskannya. Nanti akan saya buatkan, nanti akan saya sampaikan. Jadi jelas. Jadi kebanyakan dari uang pribadinya yang kasih. Berarti itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia berinfak, dia menafkahkan dari hartanya. Ya, alangkah baiknya apa yang dilakukan Dedi itu untuk melakukan infak ini harus kita meneladani juga, harus kita meniru juga. Nah, ada satu kisah lagi nih, pemirsa. Ada seorang nenek di Bantul, di Yogyakarta. Ini kisah, bisa dilihat di internet, bisa lihat. Namanya Mbah Jum. Mbah Jum ini seorang nenek yang sudah berumur 74 tahun.
Dia hidup dengan cucunya. Cucu aslinya cuma satu orang. Sudah berumur 20 tahun. Dan 4 cucunya yang lain itu adalah cucu angkat yang hidup dari tetangganya yang tidak mampu. Nah, inilah yang dikasihnya. Dan Mbah Jum ini kegiatannya sehari-hari adalah berjualan tempe. Tempenya ini modalnya 20.000. Dan Mbah Jum ini adalah seorang nenek yang tunanetra. Setelah 2 jam berikutnya cucunya datang memanggilnya. Ya, sudah habis ya jualan nenek, kita pulang lagi. Oh iya cu, kita pulang lagi. Dan cucunya ini juga sekalian menolong orang di pasar untuk memikul dagangan orang-orang yang lain. Dari 2 jam sebelum pulang, dia ngomong dulu kepada cucunya, "Cu, coba kamu hitung berapa hasil jualan kita hari ini." "Wah, banyak sekali, Mbah. 350. "Iya, berarti itu rezeki Mbah. Ayo kita pulang lagi." "Enggak, Cu. Jualan Mbah 20.000. Sekarang dapat 350. Seharusnya Mbah harus mengantongi uang 50.000. Nah, berarti 300.000 harus kita berikan ke infak masjid. Kita lewat pulang nanti kita mampir ke masjid." Nah, inilah yang disampaikan oleh Mbah Jum. Kenapa Mbah Jum? Itu kan haknya Mbah. Kenapa harus kita kembalikan ke masjid? Yang 300 ini adalah milik Allah. Karena Mbah berjualan dengan Allah di pasar. Setiap orang yang lewat yang membeli dagangan Mbah selalu bilang, "Ambil sendiri kembaliannya ya, karena saya nggak bisa melihat." Tidak ada orang yang mengambil kembaliannya. Orang beli tempe cuma 5.000, padahal uangnya 20.000, tidak diambil kembaliannya. Orang beli tempe 10.000, uangnya 50.000, tidak diambil kembaliannya. Itulah yang terkumpul. Tidak ada satu orang pun yang mengambil kembalian uang tersebut. Berarti Mbah harus memberikan hak kelebihan itu kepada kotak amal di masjid. Inilah, kalau uang modal Mbah 20.000, berarti Mbah harus mengantongi uang 50. Karena 2,5% dari 20.000 tersebut, 50. Berarti yang sisanya 300 itu adalah hak masjid. Lalu cucunya ini heran. Cucunya ini, wah, benar-benar Mbahku ini. Makanya saya lihat hidupnya bersih, badannya sehat, otaknya jernih, umur sudah 74, tetapi betul-betul dia selalu dengan bersandar kepada agama Allah. Jadi dari sana cucunya semakin kuat dan semakin yakin dengan kekuasaan Allah, sehingga cucunya juga meniru hal-hal yang terbaik dari Allah tersebut. Lalu di ayat berikutnya, "Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Allah akan menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun. Dan dengan hal tersebut, sesudah 3 perdagangan yang wajib kita dagang tadi, kalau kita menjadi seorang pedagang, itu kita kemas dagangan kita ini sebaik-baiknya. Bagaimana orang supaya tertarik membeli, bagaimana dagangan kita mau habis, tentu dengan segala macam pernak-perniknya kita hiasi, kita lengkapi, kita utamakan. Begitu juga kita berdagang dengan Allah. Dari hari ini saya baca Al-Quran 1, besok saya tambah lagi. Hari ini saya bersedekah 1, besok saya tambah lagi. Kan begitu. Jadi kemasan-kemasan itu hanya kita, diri kita yang tahu. Kita yang akan melakukan introspeksi itu ke dalam diri kita. Makanya Kang Dede itu hebat. Karena dia selalu memberikan hartanya yang berlebih kepada orang yang membutuhkan. Sehingga hartanya berlimpah selalu. Bisa dia membagi-bagi kepada siapa saja. Enggak ke Jawa Barat aja. Malam kemarin ke Sumatera Barat. Ada salah satu warga yang diberinya 4 juta. Kalau saya, makanya saya tergelitik hati saya. Jadi Kang Dedi ini yang kita tiru adalah perbuatannya. Kalau dia orang membilangnya begini begitu, orang membilangnya syirik segala macam, itu urusan dia dengan Allah, bukan kita yang menilai, biar Allah yang menilai. Tapi kalau perbuatan dan komitmennya kepada orang, itu yang kita tiru. Jadi kita jangan macam-macam menilai orang tersebut, dan jangan cepat menilai orang tersebut. Oh, dia begini, dia begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meniru kebaikan yang dilakukan orang lain dan menghapus
perbuatan yang jelek, jangan kita mengembangbiakkan. Jangan kita yang menilai seseorang tersebut, tapi Allah yang menilai seseorang tersebut. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan kita tetap mendoakan, kalau saudara kita itu baik, kita doakan supaya dia selalu istiqamah dan selalu menyebarkan kebaikan. Tapi kalau dia menyebarkan keburukan, kita nggak perlu urusan. Mau dia viral dengan ini, mau dia mencari pencitraan, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah yang akan membalas semua perbuatan. Kalau memang dia pencitraan, Allah juga yang akan membalas. Kalau benar dia melakukan sesuatu sesuai dengan hatinya, Allah juga yang akan membalas. Jadi kita hanya melihat, pakailah kacamata kita, kacamata positif. Jangan kita pakai kacamata negatif. Sebab kata orang, koneksi kita dengan internet boleh hilang, tetapi koneksi kita dengan Allah harus kita kuatkan setiap hari supaya kita selalu menjadi kekasih Allah dengan ilahi Rabbi. Itu yang dimaksud oleh Allah. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang selalu berbuat baik. Apa itu berbuat baiknya? Di dalam surat Ali Imran itu, pertama dia bersedekah di waktu lapang dan sempit. Sudah itu dia sabar. Dia pemaaf. Nah, bagaimana nih melihat Kang Deddy seperti ini? Nah, itu yang senang kita. Saya senangnya di itu. Kenapa saya sering mengomentari Kang Deddy? Karena saya senang melihat perbuatan-perbuatannya yang baik. Kalau kita lihat dengan mata hati kita yang jernih, karena kita itu, ya Rasulullah pernah coba, kalau pandangan kita itu sudah positif, pasti semua yang dilakukan itu positif. Tapi kalau pandangan kita itu negatif, semua yang dilakukannya, mau baik mau jelek yang lakukannya, hati kita itu sudah bertanya. Makanya hati kita itu kita bersihkan dulu, jangan yang lain-lain dulu. Hati ini yang utama dulu, karena hati ini adalah jenderal tubuh. Kalau baik kata hati, insya Allah tangan akan melakukan yang baik, pikiran akan melakukan yang baik, mata akan melihat yang baik, kaki juga akan melangkah yang baik. Tapi kalau hati kita ini jelek, tangan juga akan melakukan yang jelek, pikiran juga akan berpikir yang jelek, mata juga akan melihat yang jelek, semuanya terlihat jelek. Nah, makanya hati ini adalah sentral, jenderalnya tubuh kita ini hati. Nggak ada yang lain-lain. Jenderal tubuh kita itu hati. Baik kata hati, baik kata pikiran, baik kata tangan, baik kata kaki. Nah, itu makanya kita harus waspada dan hati-hati dan pakai kacamata positif untuk menilai sesuatu itu. Jangan cepat terprovokasi. Jangan cepat kita terprovokasi. Jadilah manusia yang sabar. Jadilah manusia yang hati-hati. Jadilah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada pun saudara kita yang melakukan pencitraan, yang melakukan itu, dia nanti akan mendapat balasan. Itu contoh betapa hebatnya Fir'aun, dia berkuasa semuanya. Tapi ketika Allah mengatakan itu tidak benar, ya azab sama dia. Nah, oleh sebab itu kita manusia berhati-hati menilai orang. Begitu Ustaz? Iya, itu kita harus hati-hati menilai orang itu karena kita ini punya Allah. Kita ini juga belum tentu baik diri kita. Karena kalau kita menunjuk orang satu, berarti yang empat itu ke kita. Jadi itu harus hati-hati kita. Satu kita menunjuk orang, tapi yang empat itu ke kita. Mana yang banyak? Banyak empat apa banyak satu? Banyak. Jadi empat. Kang Deddy ini, dia bersedekah dengan dia Umar juga dibenarkan oleh Allah. Bersedekah terang-terangan. Iya, karena dia terang-terangan. Nah, terang-terangan. Mungkin niatnya untuk memotivasi orang, untuk memberitahu orang bahwa berbuat baik ini penting. Karena yang tersembunyinya juga pasti ada. Nah, karena kan di dalam Al-Quran dinyatakan tadi, nafkahkanlah sebahagian dari hartamu baik secara terang-terangan dan secara sembunyi. Jadi nggak ada salah. Nggak ada pencitraan di situ. Nggak ada positif pandangan kita. Positif. Jadi kita melihat itu. Jadi yang kita lihat itu tindakannya, perbuatannya, sifatnya. Kalau hukuman, kalau itu Allah. Tapi kita tetap supaya dia istiqomah dan sesuai dengan apa yang dilakukannya, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan tindakannya. Itu yang kita harapkan. Kalau yang lain-lainnya, itu Allah yang punya kuasa, Allah yang punya penilaian. Jangan kita yang menilai, karena diri kita sendiri pun belum tentu. Ustazah sama KDM ini betul-betul agak fan atau salut, atau memang benar-benar membuat pelajaran? Kembali lagi kepada diri untuk lebih mengingatkan diri kita.
Itu lebih mengingatkan diri kita bagaimana kita untuk menjadi seorang yang baik, karena yang paling banyak itu urgensi kita adalah melakukan perbuatan baik kepada orang. Menyenangkan orang itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita berbuat kebaikan yang lainnya. Karena membahagiakan orang itu adalah nomor satu. Karena membuat hati orang senang, membuat hati orang terobat, membuat hati orang itu tergugah. Itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Bersama Ustazah ini sangat menarik pembahasan tentang pendapat orang terhadap Kang Deddy Mulyadi memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakatnya, kepada warganya, kepada saudaranya dalam bentuk katakanlah memberikan uang. Kata Ustazah tadi bersedekah. Orang yang bersedekah di waktu lapang, di waktu sempit, orang yang sabar, orang yang pemaaf adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ditambah lagi yang bersedekah terang-terangan, yang bersedekah sembunyi boleh. Sekarang kita minta pendapat akhir dan nasihat akhir dari Ustazah Musmawita. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi sudah kita jabarkan tadi bahwasanya 3 perdagangan pokok tadi itu menjadi kunci dalam kehidupan kita, sehingga yang kita lakukan itu tidak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah memberkahi, selalu Allah melimpahkan, selalu Allah menggantinya dengan perbuatan, dengan pahala yang lebih tinggi kalau kita melakukan dengan betul ikhlas dan murni. Ini janji Allah. Karena Allah menjamin orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan rugi di akhirat. Ini dijanjikan oleh Allah. Dan makanan pokok hati kita ini adalah Al-Quran. Sedangkan Kang Deddy selalu berpatokan dengan ayat. Jadi di mana kita menyatakannya dia tidak Islam? Di mana kita menyatakan bahwa dia syirik dan lainnya? Dia selalu pidatonya waktu ulang tahun apa itu? MTQ juga begitu berapi-api. Kalau dia mempermainkan ayat, berarti dia mempermainkan Allah. Dia sendiri menanggung. Dia sendiri yang menanggung risikonya. Jadi biarlah dia yang punya problem dengan Allah, jangan kita yang menghukumnya. Ya. Kemudian kalau satu kali berucap itu berjuta kebaikan yang akan menghias diri. Kalau satu kali kita bergerak berarti 27 pahala kebaikan dan ganjaran yang berlimpah berdatangan kepada kita. Memberi secuil nikmat, kembali sebongkah nikmat yang akan didapat. Inilah dari hikmah bersedekah, berinfak tadi. Untuk itu, kita kembali lagi, jangan jauh-jauh lah kita memperdomani, kita cukup mempelajari, memperdalam ilmu Al-Quran saja, seperti yang sampaikan oleh surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir itu surat yang ke-35, ayat 29 dan 30, Allah sudah lebih jelas mengatakannya bahwa 3 perdagangan itu tidak akan rugi kalau kita betul-betul melaksanakannya dengan hati yang murni, dengan jiwa yang ikhlas, dengan kesabaran yang penuh. Mudah-mudahan kita semua mempelajari dan bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil nilai-nilai di sisi kebaikan dari apa yang telah dilaksanakan oleh Kang Deddy, dan juga menjadi iktibar bagi diri kita semakin kokoh, kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, ada sedikit lagi nih pantunya Buya. Ya. Minum kopi enaknya di gelas cangkir. Cakep. Apalagi diminum bersama suami istri. Cakep. Ya. Kita ini memang dianjurkan untuk selalu berzikir. Semoga Allah selalu memberkahi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.